Kebugaran jasmani adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik dari kerja yang diberikan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani terdiri atas 10 komponen, yaitu daya tahan jantung paru, kekuatan otot, daya tahan otot, kelentukan, komposisi tubuh, kecepatan, daya ledak, keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi. Pada video kali ini, komponen yang akan kita bahas yaitu daya tahan jantung paru, kekuatan otot, dan kelincahan. Komponen pertama yang akan kita bahas adalah daya tahan jantung paru. Daya tahan jantung paru adalah kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk mengirimkan oksigen ke dalam sel dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan aktivitas fisik dalam waktu yang lama. Untuk melatih daya tahan jantung paru, kita bisa melakukan lari jarak pendek atau sprint. Lari jarak pendek adalah lari dengan jarak yang pendek dari garis start menuju garis finish dengan waktu yang singkat. Lari jarak pendek juga diujikan di beberapa kejuaraan baik nasional maupun internasional. Jenis start yang digunakan pada lari jarak pendek adalah start jongkok. Start jongkok dibagi menjadi 3, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Ada beberapa peraturan yang berlaku pada perlombaan lari jarak pendek, yaitu yang pertama, garis start dan garis finish ditunjukkan dengan garis lebar 5 cm yang membentuk siku-siku dengan bagian tepi dalam lintasan. Jarak lomba dihitung dari tepi garis start sampai tepi garis finish yang paling dekat dengan garis start. Yang kedua, aba-aba yang digunakan adalah bersedia, siap, dan ya atau bunyi pistol yang ditembakkan. Yang ketiga, peserta mulai berlari ketika sudah terdengar aba-aba ya atau ketika sudah terdengar pistol sudah ditembakkan. Yang keempat, bagi peserta yang mengalami kesalahan start akan diberi peringatan maksimal 3 kali. Yang kelima, pada perlombaan besar, lomba lari jarak pendek terdiri atas 4 babak, yaitu babak pertama, kedua, semifinal, dan final. Pemenang 1 dan 2 pada setiap babak dapat melanjutkan ke babak selanjutnya. Seorang peserta lomba lari jarak pendek dapat didiskualifikasi jika, yang pertama, melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali, yang kedua, mengganggu pelari yang lain, yang ketiga, keluar dari lintasan, dan yang keempat, terbukti menggunakan obat perangsang atau doping. Untuk latihan sehari-hari, kita dapat melakukan lari 60 meter, kemudian kita ukur waktu yang ditempuh dengan menggunakan stopwatch. Kita bisa menggunakan tabel penilaian dalam TKJI atau Tes Kebugaran Jasmani Indonesia sebagai acuan pengukuran. Bagi sebagian orang yang jarang ada waktu untuk berolahraga di luar rumah, kita masih bisa melatih daya tahan jantung paru di dalam rumah, yaitu dengan bantuan jogging magnetic trimmer. Jogging magnetic trimmer ini adalah alat olahraga yang berbentuk lempengan lingkaran yang dapat berputar kedua arah, yaitu ke kanan dan ke kiri. Pada bagian permukaannya juga dilengkapi dengan tonjolan-tonjolan kecil yang dapat digunakan untuk pijat refleksi kaki. Cara menggunakannya juga sangat mudah. Pertama-tama kita letakkan jogging magnetic trimmer ini di atas lantai. Kemudian berdiri tegak di atasnya. Sesuaikan telapak kaki kita dengan bentuk telapak kaki yang ada pada permukaan jogging magnetic trimmer. Kemudian putar badan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Kita juga bisa mengombinasikannya dengan gerakan seperti ini. Lakukan gerakan ini selama 10 menit setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Komponen kedua yang akan kita bahas adalah kekuatan otot. Kekuatan otot adalah tenaga yang dikeluarkan oleh otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Ada banyak sekali bentuk latihan yang dapat dilakukan untuk melatih kekuatan otot. Salah satunya yang sudah sangat familiar adalah sit up atau baring duduk. Sit up umumnya digunakan untuk melatih otot perut. Sit up juga diujikan pada Tes Kebugaran Jasmani Indonesia atau TKJI. Cara melakukan sit up pertama-tama, berbaring dengan posisi lutut rapat dan ditekuk, posisi tangan di belakang kepala. Kemudian, angkat badan ke arah lutut sambil menghembuskan nafas. Posisi tangan tetap di belakang kepala atau boleh menyesuaikan untuk membantu supaya badan bisa terangkat. Itu tadi adalah cara melakukan sit up yang sederhana atau yang sudah sangat umum dilakukan. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak alat-alat yang diciptakan untuk membantu kita dalam berolahraga. Salah satunya ada alat yang dapat kita gunakan sebagai alat bantu sit up, yaitu
tummy trimmer. Tummy trimmer ini dapat kita gunakan sebagai alat bantu sit up. Tummy trimmer terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian yang hitam panjang ini adalah grip atau pegangan kita. Nanti ketika menggunakan, tangan kita akan memegang di sebelah sini. Kemudian, bagian yang besi ini adalah pegas yang dapat memanjang ketika ditarik. Dan yang ini adalah tempat untuk letakkan kaki. Bagian ini dilengkapi dengan karet hitam supaya kaki kita nanti tidak bergeser kemana-mana. Cara menggunakan tummy trimmer sama seperti cara melakukan sit up. Pertama-tama, masukkan telapak kaki ke dalam lubang karet hitam yang ada di bagian bawah tummy trimmer. Kemudian, luruskan kaki. Kemudian, lakukan gerakan baring duduk seperti melakukan sit up sambil menarik pegas. Kita dapat menggunakan tabel pengukuran pada TKJI atau Tes Kebugaran Jasmani Indonesia sebagai acuan dalam melakukan sit up. Komponen yang ketiga adalah kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan fisik mengubah secara cepat arah atau bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. Salah satu bentuk latihan kelincahan adalah lari zigzag. Untuk melakukan latihan lari zigzag, kita membutuhkan 3 buah botol plastik. Susun botol secara berurutan sejauh kurang lebih 1 meter. Usahakan botol-botol tersebut sudah terisi air supaya lebih berat dan tidak jatuh jika terkena angin. Kemudian lakukan lari zigzag dari ujung ke ujung melewati botol-botol tersebut. Lakukan lari zigzag berulang kali sampai mendapatkan waktu yang paling cepat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.